Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih daripada Tuhan. Dan kami sangat percaya benih itu akan tertanam, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap anak-anak-Mu yang telah hadir dalam tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Saya sapa kita semua, shalom. Adik-adik siswa, shalom. Mana jiwa mudanya, shalom. Oke, terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa hadir dan berdiri di hadapan Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Satu kebanggaan saya bisa kembali menginjakan kaki ke rumah lama saya. Kenapa saya katakan ini rumah lama saya? Bahwa pencapaian yang kami dapatkan sekarang tidak akan pernah bisa kami capai kalau bukan dibekali dari sekolah SMK Negeri 1 Lumurawa. Saya masih ingat betul, mungkin di sini ada Bapak Ibu Guru yang belum saya kenal, guru-guru yang baru, tapi saya masih ingat betul Bapak MT, Bapak M tadi ada di situ, Ibu Leris, Ibu Elsirai, Ibu Sanuria, Ibu Marcelia, ada juga Bapak Wakasek, Bapak Adrian Steli. Dari belakang tadi saya melihat ada Bapak Hero yang dulu menjadi guru-guru yang sangat hebat dan luar biasa bagi kami. Ya, saya sendiri bersyukur ya kalau kami bicarakan bersama-sama dengan kakak alumni. Begitu banyak perubahan dan perkembangan yang sangat besar terjadi di sekolah kita. Kalau kami melihat di postingan-postingan di Facebook, wah luar biasa, kegiatannya sangat keren. Begitu juga dengan adik-adik sekalian, sangat-sangat kreatif. Kemarin saya ke Mendehe, di BRI Mendehe, kebetulan saya jumpa dengan adik-adik SMK Negeri 1 Lumurawa. Dalam hati saya bilang, ya Tuhan, dulu kami enggak praktek di BRI, tapi sekarang luar biasa. SMK Negeri 1 Lumurawa di mana-mana, di kantor, di kabupaten, semuanya ada di situ. Dan itu semua tidak lepas dari perjuangan Bapak Ibu Guru dan juga tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, tahu nggak bahwa kita adalah terang di dalam Kristus? Ada yang tahu sebelum-sebelumnya bahwa kita adalah terang dalam Kristus? Halo, ada siswa-siswi di sini? Ya, kita adalah terang di dalam Kristus. Kita adalah terang di dalam Kristus. Mau kita masih terikat, mau kita masih jatuh dalam dosa, atau mau kita masih dalam keadaan apapun, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, posisi saya dan posisi Bapak Ibu Guru, bahkan teman-teman, adik-adik sekalian, berubah menjadi anak-anak terang. Namun apa yang membuat kita masih jatuh? Yaitu karena kita masih belum bisa jauh daripada dosa. Kita masih belum bisa move on untuk melakukan dosa. Kita masih belum bisa jauh dari pemberontakan. Kita masih belum bisa jauh dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan itu semua terjadi dengan satu alasan, bahwa kita masih berpikir bahwa kita tidak berharga di hadapan Tuhan. Itu semua terjadi karena kita merasa kita tidak berharga di hadapan Tuhan. But you know, kamu adalah jawaban bagi bangsa-bangsa ini. Kamu, teman-teman, jawaban bagi bangsa ini. Tidak menunggu kamu lulus kuliah, tidak menunggu kamu udah dapat kerja, tetapi mulai dari sekarang kamu adalah pemimpin bagi generasi ini. Teman-teman tahu bahwa kita dipanggil sebagai orang percaya. Yang membuat kita menang adalah apa yang kita percayai. Jika teman-teman percaya bahwa masa depan teman-teman semua akan rusak, maka pasti akan rusak. Tetapi justru sebaliknya, jika teman-teman percaya bahwa masa depan yang baik telah tersedia bagi teman-teman, maka sudah dapat dipastikan masa depan yang baik akan teman-teman dapatkan. Teman-teman, saya mau bersaksi sedikit. Saya adalah berasal dari background yang mustahil bagi saya untuk ikut melayani Tuhan. Mustahil bagi saya untuk menjadi pelayan Tuhan, mustahil bagi saya untuk menjadi hamba-hamba
sahabat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu guru tahu bagaimana Bapak Ibu guru yang sudah lama di sini tahu bagaimana kehidupan saya ketika saya sekolah di sini ya. Ada pemberontakan, sering cabut les, tidak masuk kelas, tetapi Tuhan tidak memandang saya dari hal itu. Tuhan tidak memandang saya dari keberdosan saya. Tuhan tidak memandang saya dari kehinaan hidup saya, tetapi Dia berkata, Grace, kamu punya masa depan. Tuhan Yesus sangat baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah bawa kita membuka Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Sekali lagi, Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Yang sudah menemukannya katakan amin. Amin. Yakin udah bawa Alkitab semua? Duh, kita mau ibadah kok nggak ada Alkitab. Oke, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita membacakannya secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Baik teman-teman, judul khotbah saya pada hari ini adalah The Future, masa depan. Ada yang tidak memiliki masa depan di sini? Tidak. Semua kita punya masa depan. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang masa depan adalah sebuah kata yang sangat ingin kita ketahui. Apalagi jika ada orang yang dapat memberitahukannya kepada kita tentang masa depan kita. Kita seringkali ingin mengetahui masa depan kita, apa yang ada di depan kita, ada apa di balik masa muda saya, ada apa di balik masa muda teman-teman semua. Itu seringkali terlintas dalam pikiran kita. Namun yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa kebiasaan yang kita lakukan sekarang akan membentuk masa depan kita. Kebiasaan yang kita lakukan hari-hari ini akan menentukan akan jadi apa kita ke depan. Sekali lagi dengarkan baik-baik teman-teman. Kebiasaan yang kita lakukan sekarang akan menentukan akan jadi apa kita ke depan. Jadi teman-teman, mari bersama-sama kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karena kebiasaan buruk akan menunda kita untuk mendapatkan masa depan yang gilang gemilang di sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita meninggalkan kebiasaan yang lama kita? Kebiasaan yang lama ataupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk dapat saya tinggalkan, dapat teman-teman tinggalkan ketika kita memiliki kebiasaan yang baru. Nah, dalam hal ini penting sekali kita mengoreksi diri kita. Penting sekali kita mengintrospeksi diri kita. Apakah hari ini kita melakukan kebiasaan yang baik atau malah sebaliknya? Kita melakukan kebiasaan yang buruk yang membuat kita jauh daripada kesukaan Tuhan, yang membuat hubungan kita rusak dengan orang tua kita, yang membuat hubungan kita rusak dengan sesama kita, dengan teman-teman kita. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, Alkitab membantu kita untuk mengerti tentang masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi umatnya. Kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Kak Leni mohon dibacakan bagi kita Kak. Yeremia 29 ayat 11. Ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, teman-teman, konteks firman Tuhan ini adalah di mana pada waktu itu bangsa Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel.
mereka kehilangan harapan. Mereka kehilangan kemerdekaan. Mereka mengalami penindasan. Tetapi Tuhan melalui nabinya menyampaikan pesannya, bahwa aku mempunyai rancangan, aku mempunyai hari depan untukmu umat pilihanku. Tuhan menyampaikan rencananya. Dia memberitahukan rencananya kepada umatnya, bahwa Allah tidak pernah merancangkan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Tetapi sebaliknya, Tuhan merancangkan masa depan yang baik. Mungkin di sini ada teman-teman siswa-siswi di sini yang mengatakan, "Oh, Kak Grace, aku tidak mungkin punya masa depan yang baik, Kak. Aku masih hidup dalam dosa, karakterku tidak baik. Aku sering memberontak kepada Bapak Ibu guru." Tidak, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah memandang kita dari keberdosaan kita, tetapi Dia akan membuat kita berharga di hadapannya. Tetapi dengan satu syarat, teman-teman mau menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ikut proses Tuhan memang tidak enak, tetapi janji Tuhan adalah kekal dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua kita baca dalam Amsal 24 ayat ke-14. Saya bacakan bagi kita Amsal 24 ayat 14. Saya bacakan bagi kita dalam versi Indonesia Modern Bible. Begini firman Tuhan. "Jadi kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jika engkau menemukannya, maka akan ada masa depan dan engkau tidak akan putus harapan." Amsal kembali mengatakan kepada kita bahwa masa depan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam wisdom Tuhan, di dalam hikmat Tuhan. Tadi dia mengatakan, kenalilah hikmat bagi jiwamu. Jadi masa depan kita sungguh-sungguh ada ketika kita hidup di dalam hikmat yang disimpan di dalam jiwa kita. Hikmat mampu mengubah hidup kita. Hikmat mampu mengubah hidup kita, teman-teman. Jadi kenalilah dirimu. Apakah di dalam dirimu ada hikmat Tuhan atau tidak? Ini pertanyaan bagi kita orang-orang muda sekarang. Di manakah Tuhan meletakkan masa muda buat kita? Di manakah Tuhan meletakkan masa depan itu buat kita? Teman-teman, masa depan kita tidak diberikan oleh dunia, tetapi ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan telah menaruhnya di dalam hidup kita. Saya mengambil sebuah ilustrasi, teman-teman. Saat ini saya sedang memegang buah tomat. Buah tomat ini terdapat biji di dalamnya. Dan masa depan buah tomat ini ada di dalam bijinya. Ada di dalam bijinya. Bagaimana supaya masa depan buah tomat ini bisa keluar? Maka harus dikeluarkan. Oke, teman-teman, ini bijinya sudah saya keluarkan. Dan apa yang harus saya lakukan setelah saya mengeluarkan biji tomat? Yang saya lakukan adalah saya akan menaruhnya di tanah. Saya menanamnya di tanah. Dan ketika dia sudah ditanam, maka biji tomat ini harus perlu dijaga, perlu dirawat, perlu disiram, bahkan perlu dipupuk sampai ia menghasilkan buah. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh semua orang. Buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Seandainya saya tidak mengeluarkan biji tomat ini dari dalam buah tomat dan masih tersimpan di dalamnya, tidak dikeluarkan, maka otomatis dia tidak punya masa depan. Dia tidak menghasilkan buah dan buahnya tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Begitu juga dengan masa depan kita. Teman-teman harus tahu bahwa masa depan kita Tuhan telah meletakkannya di dalam diri kita. Lihatlah ke dalam dirimu, teman-teman. Masa depanku, masa depan teman-teman semua ada di dalam diri kita. Sama seperti buah tomat tadi ada di dalam diri kita. Lihat
kita, ada 3 poin yang akan saya jelaskan teman-teman. Poin yang pertama, kita melihat ke dalam diri kita karena ada Tuhan yang tinggal di dalam kita menjadi raja dan bukan menjadi tamu atau pembantu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Boleh dibacakan sekali lagi Kak? 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terima kasih Kak Suri. Saya kembali katakan, kenapa kita harus melihat ke dalam diri kita? Karena ada Tuhan yang tinggal di dalam kita menjadi raja. Dan tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah. Siapa yang membinasakan bait Allah, maka dia juga akan dibinasakan. Kalau dalam perjanjian lama teman-teman kita mengetahui bahwa Allah menyatakan kerinduannya untuk dekat dengan umatnya, maka Allah akan memerintahkan umatnya untuk membuat tabut Allah, tempat di mana Allah hadir. Tetapi sekarang kita tidak perlu membuat tabut Allah, karena bait Allah ada di dalam hidup kita. Karena bait Allah ada di dalam diri kita, ada di dalam hidup kita. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan melalui baitnya, yaitu diri saya dan diri kita sekalian yang hadir di tempat ini. Jadi hati-hati dengan apa yang kita perbuat dalam dirimu. Ingat bahwa hidupmu adalah bait Allah dan di dalammu ada Tuhan yang tinggal menjadi raja. Allah itu kudus dan untuk itu kita juga perlu hidup kudus. Dan di dalam Tuhan kita bisa berbuah lebat. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus melihat ke dalam diri kita? Yaitu karena Tuhan memberikan talenta untuk dilipat gandakan. Saya baca dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15 berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Teman-teman, yang menarik pada firman Tuhan ini adalah Tuhan sang pemberi talenta kepada hamba-hambanya. Dia tahu kapasitas setiap hamba-hambanya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan memberikan kita talenta, minimal 1 dalam hidup kita ada talenta. Dan dia memberikannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Artinya apa? Bahwa ketika engkau melihat ke dalam dirimu, lihatlah bukan hanya kelemahannya, tetapi lihat kelebihanmu, lihat talenta, bakat keahlian yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu untuk kamu lipat gandakan, untuk kamu kerjakan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau di akhir cerita ini, kalau kita melihat cerita perumpamaan talenta tadi, bahwa hamba yang dipercayakan 1 talenta, dia mengubur talentanya dan berkata, aku tahu bahwa tuanku jahat, maka aku mengembalikan talenta ini. Dan apa respon tuannya? Tuannya marah. Tuannya marah, dia mengambil talenta itu dan dia menghukum hambanya yang dipercayakan 1 talenta tadi. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi sama seperti hamba yang dipercayakan 1 talenta. Jangan sampai nanti ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, hei, mana talenta yang telah kupercayakan kepadamu? Apakah engkau sudah melipat gandakannya? Apakah engkau sudah mengerjakannya? Atau malah sebaliknya engkau menguburkannya? Untuk itu teman-teman, marilah kita melipat gandakan, mengerjakan setiap talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita fokus melihat ke dalam diri kita.
Kalau Presiden Amerika Serikat yang ke-35 berkata, mengeluarkan statement berkata, setiap manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talentanya. Kita memang tidak memiliki talenta yang sama. Talenta saya dengan Abang Opi, talenta saya dengan Abang Jeffrey berbeda. Berbeda yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Tetapi kami bertiga boleh memiliki kesempatan, peluang yang sama untuk mengembangkan talenta kami. Demikian juga dengan teman-teman di sini. Teman-teman jangan merasa, saya punya kelemahan, saya terbatas. Tidak teman-teman, Anda punya kesempatan untuk mengembangkan talenta. Ada sebuah talenta yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita untuk kita lipat gandakan. Jangan terlena dengan dunia teman-teman. Jangan terlena dengan perkembangan zaman. Tetapi fokuskan hatimu untuk Tuhan. Dan kamu boleh memimpikan hal-hal yang hebat. Karena masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Poin yang ketiga dan yang terakhir teman-teman. Kenapa kita harus melihat ke dalam diri kita? Karena Tuhan memberikan talenta. Tuhan memberikan karunia-karunia roh untuk melayani dia dan sesama. Ada karunia-karunia rohani yang Tuhan anugerahkan secara khusus bagi kita. Ada karunia berkata-kata dalam hikmat, karunia-karunia menyembuhkan dan sebagainya. Ada karunia khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kenapa kita harus melihat ke dalam diri kita. Ada karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada karunia roh secara khusus yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita di tempat ini. Tapi perlu kita ketahui bahwa karunia itu kita gunakan untuk menolong orang lain dan bukan untuk memperkaya diri kita sendiri, tetapi kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di situ masa depan kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, bahwa masa depan kita akan ada ketika kita mampu memberikan hidup kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan, dan fokus untuk melihat di dalam diri kita, karena dalam diri kita ada Tuhan yang tinggal menjadi raja. Dan yang kedua, Tuhan memberikan talenta untuk kita lipat gandakan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan karunia roh untuk melayani dia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menundukkan kepala kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menundukkan kepala kita teman-teman semua. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Apa yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan? Keterbatasan kami, kelemahan kami, bahkan keraguan kami akan masa depan tidak akan pernah membuat kami jauh daripada kasih Tuhan. Sebab itu kami berkata Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Yesus. Sebab Yesus adalah yang menguatkan kami. Sebab Yesus yang memampukan kami. Sebab Yesus adalah yang memberikan kemenangan dan menyatakan mukjizat bagi hidup kami. Tuhan, keraguan boleh banyak, tantangan dan rintangan boleh terjadi dalam kehidupan kami, tetapi satu hal yang pasti, bahwa juru selamat kami hanyalah Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan memampukan kami dalam setiap keterbatasan kami. Tuhan akan memberkati setiap kami. Ulurkan tangan-Mu bagi setiap kami yang lemah. Bahkan Engkau memberikan pengharapan bagi setiap kami yang putus asa. Sebab satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa setiap orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Teman-teman, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita hanya mendengarkan saja, lalu keluar dan melalui kuping kiri kita? Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku-pelaku firman itu. Dan itu adalah kita yang
Lebih seru lagi di hadapan Tuhan katakan, Tuhan inilah hidup kami, segala cita-cita di masa depan kami, hanya kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan padamu ya Tuhan. Segala cita-citaku, menjadi milik, jadikan kami terangmu. Tetapi ini adalah janji dan tekad kami di hadapan Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh akan hidup di dalam tangan Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh-sungguh kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu. Jikalau hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas yang hidup, masih memperkenankan kami